Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Karlina, KHAR_Lina. Pada materi kali ini kita akan membahas mengenai struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan. Sebelumnya, bagi yang belum menekan tombol subscribe, segera tekan tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa like dan komen supaya saya lebih semangat lagi untuk membuat video pembelajaran yang lainnya. Baiklah, kita akan mulai pembahasannya. Sebelumnya kita mempelajari mengenai organ pada tumbuhan. Nah, organ tersebut tersusun dari beberapa jaringan. Jaringan yang ada pada tumbuhan dibedakan menjadi dua. Ada jaringan meristem atau jaringan embrional dan jaringan permanen atau jaringan dewasa. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan bahas tentang jaringan meristem. Jaringan meristem merupakan jaringan yang selnya aktif membelah secara mitosis yang dapat menyebabkan tumbuhan mengalami pertambahan tinggi dan juga volume. Jaringan meristem ini dibedakan menjadi dua, ada jaringan meristem primer dan jaringan meristem sekunder. Untuk yang primer yaitu jaringan meristem pada tumbuhan yang selnya aktif membelah. Contohnya pada jaringan ini terdapat pada ujung, batang, dan akar, sehingga jaringan meristem primer ini dapat menyebabkan pertumbuhan primer pada tumbuhan, yaitu pertumbuhan vertikal atau perpanjangan akar dan batang. Yang kedua, ada meristem sekunder, yaitu jaringan yang berasal dari sel dewasa yang berubah sifatnya. Jaringan ini terdapat pada kambium pembuluh atau vaskuler dan kambium gabus atau velogen. Jaringan meristem sekunder ini terdapat pada batang yang membentuk kambium-kambium atau yang sering kita lihat sebagai lingkaran tahun yang ada pada batang, sehingga menyebabkan pertumbuhan atau perubahan batang menjadi ukuran yang lebih besar lagi. Selanjutnya, yang kedua ada jaringan dewasa atau yang disebut dengan jaringan permanen. Jaringan dewasa merupakan jaringan yang tidak aktif membelah. Jaringan dewasa ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama, jaringan pelindung. Contohnya adalah jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini berada di seluruh permukaan luar tumbuhan yang berfungsi untuk melindungi bagian dalam tumbuhan dari berbagai pengaruh luar yang merugikan, misalnya kekurangan air akibat suhu yang meningkat dan sebagainya. Yang kedua, ada jaringan dasar. Contohnya jaringan parenkim. Untuk daun, jaringan parenkim ini bisa berdiferensiasi menjadi jaringan palisade dan jaringan bunga karang yang berfungsi untuk proses fotosintesis. 3. Jaringan penyokong atau penguat. Contohnya jaringan kolenkim dan sklerenkim. Jaringan kolenkim yaitu jaringan yang berfungsi untuk menyokong bagian tumbuhan yang masih muda, sedangkan jaringan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Dia berfungsi untuk menyokong tubuh tumbuhan yang sudah tua. Yang keempat, ada jaringan pengangkut, yaitu berupa xilem dan floem. Kalau xilem ini fungsinya untuk mengangkut air dan garam mineral dari akar menuju ke daun, sedangkan kalau floem untuk mengangkut hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Sekarang kita akan lanjutkan fungsi dan struktur jaringan yang ada pada akar. Ini gambar penampang akarnya. Ada beberapa bagian. Ini gambar penampang melintang antara akar yang dikotil dan monokotil. Untuk yang A ini akar dari tumbuhan dikotil berkeping 2 dan yang B untuk tumbuhan monokotil yang berkeping 1. Kita bisa lihat di sini bersama bahwa di antara dua akar ini dia sama-sama memiliki lapisan epidermis, yaitu lapisan yang paling luar. Kemudian bagian yang di dalamnya ada korteks. Ini yang korteks. Ada silinder pusatnya, sama-sama punya silinder pusat dan sama-sama mempunyai xilem dan floem yang fungsinya sebagai alat transportasi. Kita lihat di bagian akar di sini yang paling bawah itu ada tudung akar, berfungsi untuk melindungi sel-sel meristem saat membelah sehingga dapat menembus tanah tanpa mengalami kerusakan dan akarnya dapat menambatkan tubuh tumbuhan dengan kuat ke dalam tanah. Kemudian ada meristem apikal. Ini zona-zonanya ada diferensiasi, pemanjangan, dan zona pembelahan. Ini bagian korteks, silinder, epidermis, dan seterusnya. Ini bisa dilihat di bagian penampang melintang akar. Berikutnya, fungsi dan struktur jaringan yang ada pada batang. Ini gambar penampang batangnya. Yang sebelah kiri, ini yang gambar A, ini untuk
tumbuhan dikotil, sedangkan yang B ini untuk tumbuhan monokotil. Lihat bagian-bagiannya. Yang paling luar masih sama seperti pada akar tadi, yaitu jaringan epidermis. Kemudian ada jaringan parenkimnya. Nih, yang di tengah-tengah ini jaringan parenkim, sama-sama baik dikotil maupun monokotil dia mempunyai. Ada berkas pengangkut, ini tadi yang berupa xilem dan floem. Ini ada kambiumnya. Kambium itu adalah lingkaran tahun yang kita lihat di beberapa tumbuhan, itu terlihat dengan jelas lingkaran-lingkaran tahunnya. Berikutnya, fungsi dan struktur jaringan pada daun. Ini adalah gambar penampang melintang pada daun. Kita lihat, yang pertama ini ada lapisan kutikula, lapisan yang paling luar yang bentuknya transparan seperti lilin. Ini berfungsi melindungi jaringan yang ada di dalam daun. Kemudian ada jaringan epidermis, ada dua, ada yang bagian atas dan juga ada bagian bawah epidermisnya untuk melindungi bagian dalam dari daun juga. Kemudian ada mesofil palisade atau disebut dengan jaringan tiang. Ini terdapat pada jaringan bunga karang. Nih jaringan bunga karangnya yang tersusun dari sel yang bentuknya tidak teratur, tersusunnya longgar dan mengandung banyak klorofil. Jadi disinilah terjadinya proses fotosintesis. Kemudian ada berkas pengangkut. Berkas pengangkutnya ini sama seperti pada akar dan batang ya, yaitu berupa xilem dan floem. Dan yang terakhir ada stomata. Nah, di stomata inilah dia bisa membuka dan menutup. Stomata ini akan membuka pada saat siang hari sehingga karbon dioksidanya bisa masuk ke dalam daun yang bisa digunakan untuk proses fotosintesis. Nah, kalau sudah pada malam hari stomatanya akan menutup. Demikianlah penjelasan materi kita pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.